Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Hilma Vinola. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian, NIM 1910271004. Matkul Komunikasi Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Rini Hakimi, SPMSI. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan komoditi pertanian, yaitu budidaya kangkung. Kangkung dalam bahasa Latin, Ipomea reptans. Kangkung merupakan salah satu sayuran yang pengolahannya mudah dan budidayanya juga mudah, sehingga banyak ditanam dan digemari oleh masyarakat. Kangkung ini sendiri merupakan tanaman yang berumur pendek, bisa kita tanam di daerah tropis atau subtropis. Di Indonesia ada dua jenis tanaman kangkung. Yang pertama, kangkung air, dan kedua, kangkung darat. Tetapi tanaman kangkung yang umumnya dibudidayakan di Indonesia oleh petaninya yaitu adalah kangkung darat, yang mana kangkungnya itu dicabut. Kemudian kesehatan. Kangkung sendiri bagi kesehatan ini memiliki kandungan gizi yang banyak dan berguna bagi tubuh, seperti energi protein, lemak, karbohidrat, serta kalsium, ada juga serat, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan air. Selanjutnya, produksi lokal. Dapat kita lihat, menurut data Badan Pusat Statistik Bengkulu pada tahun 2018, produksi tanaman kangkung di darat di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 18,280 kuintal dengan luas lahannya 121 hektar. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwasannya produksi kangkung ini dapat kita tingkatkan dengan cara pemupukan. Jadi upaya di sini kita akan membahas bagaimana upaya peningkatan produksi kangkung. Pertama, kita bisa menggunakan pupuk sintetik. Pupuk sintetik adalah pupuk buatan yang berasal dari unsur dan senyawa buatan atau senyawa kimia yang dibuat oleh manusia secara pabrik begitu, dalam skala pabrik begitu ya. Kemudian pada tanaman kangkung, pupuk yang sering digunakan itu adalah urea. Sedangkan pupuk organik ini berasal dari bahan-bahan organik seperti dari limbah, pupuk kandang, yang biasa juga digunakan pada budidaya kangkung. Kemudian jenis pupuk organik yang banyak dikenal itu adalah pupuk kompos ini. Kemudian kelemahan dan kelebihan dari pupuk tadi. Yang pertama, pupuk sintetik ini memiliki kelebihan yang mana kandungan haranya lebih tinggi. Hara yang terkandung itu mudah larut dan dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Misalkan kita menggunakan pupuk sintetik pada kangkung, dia akan langsung menyerap ke akar dan mudah untuk diproses begitu. Kemudian kelemahannya juga jika kita menggunakan secara terus-menerus akan merusak sifat fisik tanah itu sendiri. Selanjutnya, pupuk organik kelebihannya yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki karakter dan struktur dari tanah tersebut begitu, sehingga akan mempengaruhi proses pertumbuhan kangkung menjadi lebih baik. Langsung saja masuk kepada kelemahan dari pupuk organik. Kandungan unsur hara organiknya rendah, kemudian unsurnya itu lama diserap oleh tanaman. Selanjutnya masuk kepada syarat tumbuh tanaman kangkung. Ada 3 syarat, yang pertama cahaya matahari, kemudian curah hujan, dan ketiga tanah. Yang pertama cahaya matahari. Tanaman kangkung itu membutuhkan sinar matahari yang cukup, juga bisa untuk proses fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini berkisar antara 500 sampai 5.000 mm per tahun. Yang ketiga,
tanah tumbuhan kangkung hendaknya ditanam di tempat yang subur, jangan menanam di tanah yang bekas ditanami tembakau dan kapas. Baik, selanjutnya masuk pada tahap penanaman. Yang pertama kita harus mempersiapkan pupuk komposnya, bisa kita buat secara mandiri atau bisa kita beli di toko pertanian. Kemudian selanjutnya persiapan lahan. Pada persiapan lahan ini kita harus membersihkan gulma-gulma yang ada pada lahan kita. Kemudian dengan digemburkan bisa juga dengan cangkul, kemudian traktor ataupun bajak sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, dengan kedalaman 15 cm sampai 20 cm biasanya. Selanjutnya dibuat petakan 100 cm, petakan dengan ukuran 1 cm dikali 1 cm, tinggi petakan tersebut 1 cm, dengan jarak antar petakan yaitu 50 cm, dan jarak antar ulangan tersebut 50 cm. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan kita lakukan yang pertama sekali 1 minggu sebelum penanaman, yaitu memberikan pupuk kompos kepada bedengan kita. Selanjutnya 2 minggu setelah penanaman kita berikan pupuk urea kepada tanaman kangkung tersebut, yang mana pada pemberiannya itu kita taburkan di tanah di dekat kangkung. Jangan terlalu dekat, nanti akan menyebabkan tanaman kangkung menjadi layu. Kemudian masuk kepada persiapan benih. Persiapan benihnya ini biasanya dibeli pada toko-toko pertanian. Di sana ada berbagai jenis benih-benih bibit kangkung. Kemudian penanaman benih kangkung darat ini ditanam di media yang telah tersedia dengan ditunggal, lalu dimasukkan bibitnya dan ditutup dengan tanah. Selanjutnya tahap pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi dari proses penyiraman, kita menyiang gulma, kemudian pengendalian hama dan penyakit, misalnya wereng, langau, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pemanenan. Pemanenan ini dilakukan saat tanaman kangkung ini berumur 30 sampai 40 hari. Yang mana cara pemanenannya bisa dicabut dan juga bisa kita potong. Begitu. Alat dan bahan dalam budidaya kangkung ini, yang pertama kita harus menyediakan bibit yang kita beli dari toko pertanian. Kemudian harus ada pupuk kompos untuk menunjang kesuburan tanah. Kemudian kita telah mempersiapkan lahan dengan membentuk bedengan, dengan mengatur jarak antar petakan, jarak antar ulangan dengan baik begitu. Nanti setelah itu baru kita memakai dengan cara tugal. Kemudian di sini ada juga kita memberikan urea, ada gembor untuk penyiraman, kemudian ada cangkul juga, ada sabit untuk proses pembersihan gulma misalnya nanti. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu ada closing statement sedikit, yang mana jangan sepelekan manfaat dari kangkung itu sendiri, karena bisa menjaga kesehatan mata, meningkatkan imunitas tubuh kita, bisa juga melawan radikal bebas. Kemudian banyak vitaminnya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B1, dan lain-lain sebagainya. Juga bisa menurunkan tekanan darah. Jadi bagi teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, dan orang tua yang rajin memakan sayurnya, terutama sayur kangkung, dan hal ini juga mudah untuk kita budidayakan, sama-sama kita menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.